Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kemurahan Tuhan masih terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam bait-Mu. Kita pujikan bersama-sama pujian ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu yang ku rindu, berdiam dalam bait-Mu ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu
ini tidak lebih baik dari kemarin. Sekeliling kami masih banyak kesusahan, penderitaan yang diakibatkan oleh virus corona. Kami masih belum bisa keluar dari pandemi ini. Tapi kami percaya ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami dapatkan perlindungan yang luar biasa. Engkau melindungi kami, Engkau menyertai, Engkau memberkati. Tangan-Mu Tuhan tidak Engkau angkat dari kami. Engkau selalu membungkus kami. Hadirat-Mu Tuhan membungkus kami. Engkau yang menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Kami tidak meragukan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami. Mari Tuhan berikan wajah-Mu bagi kami. Sehingga bangsa kami, negeri kami ini boleh terbebas, boleh keluar dari pandemi ini. Dan kami umat-Mu boleh mengecap kebaikan-Mu, merasakan perlindungan-Mu yang dahsyat. Tuhan, Kau berikan pada kami keberanian, bukan roh ketakutan. Kami mau tetap kuat, tidak goyah di dalam Yesus. Tiada pernah aku ragukan kasih-Mu. Kita mau pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah aku ragukan kasih-Mu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau
sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami, menuntun jalan kami. Berkati, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun kami yang mendengarkan firman dari rumah masing-masing. Kami semua di bawah pengurapan yang sama, yaitu pengurapan Roh Kudus yang kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur kita ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa pandemi ini saya mengajak jemaat tetap semangat di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam buku Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat 19 dengan tema tetap tenang di masa pandemi. Ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sidang jemaat, kita juga kalau kita perhatikan dengan seksama, kitab buku Habakuk ini sangat unik. Habakuk mengawali tulisannya dengan ratapan kepada Allah akan kejahatan dan penindasan dari dalam maupun dari luar bangsanya. Namun ia menutupnya dengan pengharapan, yaitu di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Satu hal yang menarik dari kitab ini adalah nubuatan-nubuatan yang dimulai dari pergumulan-pergumulan yang sulit, tapi diakhiri dengan penyembahan yang indah. Kitab Habakuk ditutup dengan keadaan yang menyenangkan. Habakuk menyatakan dengan terus terang bahwa keadaannya seperti pohon ara yang tidak berbunga, seperti pohon anggur yang tidak berbuah, seperti hasil pohon zaitun mengecewakan, seperti ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, seperti kambing domba terhalau dari kurungan, dan seperti tidak ada lembu sapi dalam kurungan. Secara keadaan memang Habakuk dalam menghadapi sulit, sukar. Tetapi lihatlah respon hatinya Habakuk. Dia melihat keadaannya itu. Habakuk tidak bersedih, tidak mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, Habakuk sebagai nabi kecil, dia bersorak-sorak, dia bersuka cita di dalam Tuhan. Sidang jemaat ayat 17. Zaman dahulu harta kekayaan itu dari hasil bumi dan hasil ternak. Sekalipun dia kaya, dia makin luas, semakin dia diberkati Tuhan, dia makin kaya, dia makin luas ladangnya, semakin banyak pemeliharaan ternaknya. Itu kambing domba, lembu sapi, semakin banyak ternaknya.
tapi ternyata mengecewakan. Hasilnya mengalami kerugian, tidak untung, tidak seperti yang diharapkan. Sepertinya hari-hari ini masa-masa sulit, masa-masa sukar karena pandemi COVID-19. Tetapi kita sebagai orang percaya, saya mengajak sidang jemaat tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tetap sanggup menolong kita. Tuhan tetap sanggup memelihara kita sebagai orang percaya. Dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Di sini yang pertama respon kita adalah pujilah Tuhan dengan keyakinan iman kita. Pujilah Tuhan dengan apa? Dengan bersorak-sorak seperti di ayat yang ke-18. Orang yang bersorak-sorak dia pakai mulutnya suka memuji Tuhan. Pakai mulut ini untuk memuji Tuhan. Jangan berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk marah-marah. Semua itu tidak ada gunanya. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Harta benda kekayaan itu hanya titipan Tuhan. Mari jemaat yang ada, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan lidah, bibir, mulut kita. Seperti Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan adil. Mazmur pasal 99 ayat yang ketiga. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat kuduslah ia. Atau kita sering kali menyanyi pujian kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Itu ada di dalam Mazmur pasal 99 ayat yang ketiga. Kita tahu bahwa kemenangan semata-mata tidak ditentukan apakah kita berhasil mencapai puncak keberhasilan. Tapi kemenangan sejati terjadi justru ketika kita tetap bersukacita pada saat berada di dalam lembah. Bersorak-sorak saat berada di puncak keberhasilan itu mudah. Yang sulit adalah bersukacita saat berada di lembah kekelaman. Hari ini kita belajar dari Habakuk yang berhasil membuat hidupnya seperti baik kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Apapun masalahnya ketika kita menghadapi pandemi saat ini, jangan biarkan hal ini merenggut sukacita kita sebagai orang percaya. Tak seharusnya pergumulan hidup, masalah hidup merampas dan memenjarakan sukacita kita. Sorak-soraklah kepada Tuhan. Pada saat kita kehilangan sukacita, justru kita akan menjadi lemah dalam menghadapi masalah yang berat hari-hari ini. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita cemas, kita kecewa, tawar hati, bahkan putus asa. Namun ketika kita bersukacita dalam keadaan seperti ini, maka kita akan memiliki kekuatan dan semangat untuk menghadapi semua masalah. Ada hal yang sungguh indah bahwa sukacita sejati ditentukan oleh bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan. Sukacita adalah sebuah pilihan yang dalam situasi yang sulit dan kita tetap bisa memilih untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayat yang ke-18, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dari sinilah kita seorang yang percaya bahwa kalau keselamatan aja Tuhan beri, terlebih lagi berkat
berkat jasmani. Poin yang kedua di ayat 19. Andalkan Tuhan dengan segenap hati. Jadikan Tuhan itu kekuatan saudara. Jadikan Tuhan itu sungguh-sungguh saudara berharap sepenuh kepada Tuhan. Jangan yang lain. Jangan andalkan yang lain. Kaki orang percaya seperti kaki rusa. Kaki rusa berbeda dengan kaki gajah. Kalau kaki gajah besar, tapi kaki rusa dia kecil. Kaki rusa kecil tapi kuat. Ini bicara rohaninya adalah kaki yang kuat agar dapat mengatasi berbagai-bagai rintangan hidup. Kaki yang kecil dapat mengatasi masalah hidup kita seperti sekarang ini. Kita sebagai orang yang percaya, kita percaya, mari andalkan Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan Yesus menolong kita di masa-masa pandemi ini. Kita tetap tenang, kita punya Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat menanti dengan sabar dan penuh harap di dalam hati. Dan dapat memandang dengan mata iman yang benar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh
Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan memberi kami ketenangan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Nabi Habakuk, dia sebagai hamba Tuhan, dia mendapat pemulihan. Dia mendapat suatu hal kenyataan yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dari itu ya Tuhan, kami belajar dari Nabi Habakuk agar mulut kami selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu meninggikan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, kami selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Pagi hari ini kami mendoakan sidang jemaat Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang sakit, kuasa Tuhan yang menjamah. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Sehingga yang sakit beroleh mujizat, beroleh kesembuhan. Yang punya masalah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong jemaat-jemaat yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit, hal-hal yang rumah tangga, Tuhan tolong juga berikan ke jalan keluar dalam kehidupan masalah dalam rumah tangga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, minggu depan kita tetap ibadah online. Tanggal 18 Juli kita tetap ibadah online. Lalu hari Selasa kita ada doa pagi, ada di Zoom. Kita mengikuti Zoom Selasa sampai dengan hari Sabtu. Saya mengajak sidang jemaat, ya, kita mulai doa pagi jam 5 pagi. Ya, saya mengajak jemaat untuk bisa mengikuti Zoom doa pagi. Ya, mulai jam 5 pagi hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Ya, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan di akhir ibadah online ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu memberkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, diberkatilah Allah, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan dikasihi Tuhan berkata, amin.